Rudal Rusia tembus jantung pertahanan Ukraina. Militer Kiev tumbang. Amerika dan Australia ngemis agar Indonesia batalkan perizinan. Rusia bangun markas militer di Biak, Papua. Krisis di Inggris belum berakhir. Kota-kota industri mulai ditinggalkan. 27 negara Eropa balas Trump. 1.300 item barang Amerika dikenakan tarif tinggi. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Pemerintah Rusia mengatakan serangan rudalnya di kota Sumy, Ukraina, menargetkan personel militer senior Kiev dan NATO, di mana 60 komandan senior tewas. Pernyataan tersebut muncul setelah Moskow dikecam banyak pihak atas serangan rudal tersebut, yang menurut Ukraina menewaskan 34 orang, termasuk anak-anak. Pemerintah Rusia mengatakan serangan rudalnya di kota Sumy, Ukraina, menargetkan personel militer senior Kiev dan NATO, di mana 60 komandan senior tewas. Pernyataan tersebut muncul setelah Moskow dikecam banyak pihak atas serangan rudal tersebut, yang menurut Ukraina menewaskan 34 orang termasuk anak-anak. Para pemimpin Eropa menyebutnya sebagai kejahatan perang Rusia. Para pejabat Ukraina mengatakan 2 rudal balistik pada Minggu pagi menghantam jantung Sumy, sebuah kota sekitar 30 km atau 20 mil dari perbatasan Ukraina dengan Rusia, menewaskan sedikitnya 34 orang dan melukai 119 orang. Menurut mereka, itu adalah serangan skala besar kedua yang merenggut nyawa warga sipil di Ukraina hanya dalam waktu seminggu. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan 2 rudal Iskander-M telah menghantam lokasi para perwira militer Kiev dan sekutu baratnya, menewaskan sedikitnya 60 komandan senior. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan hal senada. Sebaliknya, Kiev secara rutin telah melanggar hukum internasional dengan menempatkan persenjataan di dalam atau di dekat infrastruktur sipil. Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Kiev secara sistematis menggunakan penduduk sipilnya sebagai tameng manusia. Beberapa pejabat Ukraina mengkritik lokasi yang dipilih untuk pertemuan militer yang jadi target serangan rudal Rusia tersebut. Artem Semenikin, wali kota Konotop, Sumy, menyalahkan kepala administrasi militer wilayah Sumy karena menyelenggarakan konferensi di daerah sipil yang sangat dekat dengan garis depan. Sumy terletak sekitar 25 km atau 15 mil dari perbatasan Rusia dan wilayah Kursk di dekatnya, daerah tempat pertempuran sengit terjadi. Sebuah situs web militer AS melaporkan bahwa Moskow secara resmi meminta menempatkan pesawat di pangkalan udara Indonesia. Namun, Indonesia mengatakan kepada pemerintah Australia tidak akan ada pesawat semacam itu yang ditempatkan di pangkalannya di Papua, melansir ABC. Menteri Pertahanan Indonesia telah meyakinkan Australia bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat Rusia ditempatkan di Provinsi Papua setelah media Amerika Serikat melaporkan
bahwa Moskow berusaha keras untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer di Papua. Sebuah situs web militer Amerika Serikat melaporkan bahwa Moskow telah secara resmi meminta untuk menempatkan pesawat di pangkalan udara Indonesia. Namun, pejabat Indonesia mengatakan kepada pemerintah Australia bahwa tidak akan ada pesawat semacam itu yang ditempatkan di pangkalannya di Papua, melansir ABC. Menteri Pertahanan Indonesia telah meyakinkan Australia bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat Rusia ditempatkan di Provinsi Papua setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Moskow berusaha keras untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer di Papua. Situs berita pertahanan Janes melaporkan bahwa Moskow telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat Rusia di pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor di Provinsi Papua, Indonesia. Kremlin ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat di wilayahnya, mengatakan bahwa ada banyak berita palsu yang beredar. Pada tahun 2017, Rusia menerbangkan 2 pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut dalam rangka latihan pengumpulan intelijen. Prospek pesawat militer Rusia yang ditempatkan begitu dekat dengan daratan utama Australia akan membunyikan lonceng peringatan di Canberra dan menyebabkan perdebatan politik yang sengit selama masa kampanye. Pejabat Australia bergegas untuk memverifikasi laporan tersebut dan pada Selasa malam, Richard Marles mengatakan kepada ABC bahwa ia telah berbicara dengan mitranya dari Indonesia. ABC telah diberitahu bahwa Menteri Pertahanan Indonesia memberitahu Tuan Marles bahwa dia belum menerima permintaan Rusia untuk mengakses pangkalan tersebut. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan itu diajukan pada tingkat yang lebih rendah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan kepada wartawan bahwa pejabat Australia sedang mencari informasi lebih lanjut dari Jakarta tentang laporan tersebut. Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC bahwa Indonesia dapat menolak permintaan Rusia. Namun, ia mengatakan jika Jakarta memberi lampu hijau, maka lebih banyak aset militer Amerika Serikat dan Australia akan ditempatkan dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia. Australia telah berupaya untuk memperluas hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia dengan cepat. Tetapi Moskow juga semakin dekat dengan Jakarta, dengan salah satu pejabat militer senior Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada bulan Februari. Dan sementara fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada perangnya melawan Ukraina, ia telah berupaya untuk memperluas hubungan militer lebih jauh ke luar negeri, dengan Rusia dan Indonesia mengadakan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November. Saat itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, mengatakan latihan tersebut merupakan peristiwa penting dan bahwa Angkatan Laut negara kita siap untuk meningkatkan rasa saling percaya dan pengertian untuk bekerja sama di berbagai bidang. Pada bulan Juli tahun lalu, Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, juga mengadakan pembicaraan dengan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, tetapi sekarang menjadi Presiden negara tersebut.
Pemerintah Australia yakin bahwa Rusia dan Tiongkok juga semakin fokus pada meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di Darwin dan wilayah utara. Pemimpin oposisi Peter Dutton menyatakan akan menjadi kegagalan hubungan diplomatik yang dahsyat jika pemerintah tidak mendapat peringatan sebelumnya tentang permintaan tersebut sebelum diumumkan ke publik. Krisis baru mengancam Inggris. Ini terkait hancurnya industri baja di negara itu yang menyebabkan warga khawatir akan munculnya kota hantu. Krisis baru mengancam Inggris. Ini terkait hancurnya industri baja di negara itu yang menyebabkan warga khawatir akan munculnya kota hantu. Hal ini merujuk bangkrutnya pabrik British Steel di kota Scunthorpe, Lincolnshire. Masa depan pabrik baja itu terancam pada bulan Maret ketika pemiliknya asal Cina, Jingye, mengatakan pabrik merugi 923.000 US dollar atau 15 miliar rupiah per hari dan tidak lagi berkelanjutan secara finansial. Kesepakatan talangan dengan pemerintah Inggris saat ini masih ditolak. Padahal akhir pekan, pemerintah mengamankan undang-undang darurat yang memberinya kendali atas lokasi tersebut untuk menjaga tanur sembur tetap menyala. Solusi jangka panjang belum disetujui. Hal ini membuat 2.700 pekerja pabrik tersebut dalam ketidakpastian. Baja sebenarnya telah mendominasi Lincolnshire sejak abad ke-19. Cerobong asap pabrik menjulang tinggi di atas rumah-rumah bertingkat rendah. Pabrik tersebut juga mendominasi ekonomi lokal, dengan pabrik baja menjadi pendorong utamanya. Ia mengatakan jika pabrik baja itu tutup, hal ini akan menjadi akhir bagi Scunthorpe. Kota bisa menjadi kota hantu. Hal senada juga dikatakan konsultan dan warga lain. Pasalnya, semua orang berafiliasi dengan pabrik British Steel dan penutupan bisa menjadi pukulan telak. Sementara itu, Cina, negara asal Jingye Group, meminta pemerintah Inggris memperlakukan pemilik British Steel itu dengan adil. Perlakuan yang buruk bisa merusak kepercayaan investor di negara tersebut. Uni Eropa mengumumkan akan memberlakukan tarif balasan terhadap pungutan impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah barang dari AS akan menjadi sasaran, termasuk tisu toilet. Uni Eropa mengumumkan akan memberlakukan tarif balasan terhadap pungutan impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah barang dari Amerika Serikat akan menjadi sasaran, termasuk tisu toilet. Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara pada Senin 14 April kemarin menerbitkan daftar panjang produk Amerika Serikat
yang sebagian besar akan dikenai bea masuk tambahan sebesar 25% jika tidak tercapai kesepakatan. Selain tisu toilet, ada kedelai, riasan mata, dan ratusan produk lainnya juga masuk dalam daftar tersebut. Melansir CNN, tarif yang ditetapkan Uni Eropa ini awalnya ditetapkan berlaku mulai Selasa 15 April kemarin. Namun ditunda selama 90 hari karena Trump juga menunda penerapan tarif resiprokalnya yang diumumkan awal bulan ini. Sekitar 400 produk Amerika Serikat dalam daftar Uni Eropa dapat menghadapi tarif yang lebih tinggi mulai pertengahan Juli mendatang. Sedangkan sekitar 1.300 item lainnya dapat dikenakan pajak impor yang tinggi pada saat yang sama atau pada tahap selanjutnya. Daftar Uni Eropa sebagian besar, meskipun tidak sepenuhnya, tidak memuat ekspor terbesar Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Menurut perhitungan Uni Eropa, berdasarkan data resmi Amerika Serikat untuk tahun 2023, 5 barang ekspor teratas dari Amerika Serikat ke Eropa adalah minyak dan gas, farmasi dan obat-obatan, produk dan suku cadang kedirgantaraan, peralatan dan perlengkapan medis, serta kendaraan bermotor. Sementara, kedelai merupakan ekspor pertanian terbesar Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Trump menetapkan tarif sebesar 25% untuk mobil dan suku cadang mobil, serta tarif resiprokal sebesar 20% untuk semua barang lain dari kawasan tersebut. Meskipun tarif impor telah dikurangi menjadi 10% selama 90 hari, Uni Eropa masih terus merumuskan tanggapannya terhadap tarif-tarif yang ditetapkan Trump. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.